Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman kelompok 5 yang sudah meluangkan waktunya untuk menyelesaikan tugas pendalaman matematika. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marsa Alia Afadinda dengan NIM 14014224000 sebagai moderator, kemudian bersama dengan teman-teman saya. Saya Askia Maulida, nomor absen 25 dengan NIM 14014222397. Perkenalkan, saya Risma Wahyu Wardani, nomor presensi 26 dengan NIM 14014222398. Perkenalkan, nama saya Aida Salsabila Aulia dengan NIM 14014222399. Perkenalkan, nama saya Rifana Nabila Khairunisa dengan NIM 1401422402. Perkenalkan, nama saya Sylvia Felicia Putri Tinadi dengan NIM 14014222403, nomor presensi 30. Kemudian untuk materi pengertian faktor persekutuan terbesar akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di dalam matematika, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang habis dibagi tepat oleh dua bilangan. Faktor adalah suatu bilangan yang dapat tepat membagi atau tanpa sisa suatu bilangan lain. FPB adalah bilangan terbesar yang habis membagi dua bilangan atau lebih. Jadi next. Kemudian ada contohnya, berarti kan dua bilangan A sama dengan 6 dan B sama dengan 8. Jika A adalah himpunan semua faktor dari A dan B adalah himpunan semua faktor dari B, serta C adalah himpunan semua faktor persekutuan dari A dan B. Maka penyelesaiannya berarti untuk yang A itu kita cari faktor dari 6 yang bisa yang hasilnya tuh bisa yang hasilnya itu bisa 6 gitu maksudnya. Jadi kayak misal 3 kali 2 itu 6, 6 kali 1 itu berarti 6. Jadi kita ambil 3 bilangan itu. Ini kan tertera himpunan semua. Jadi kita ambil negatif sama positifnya. Jadi ada min 6, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 6. Kemudian untuk yang B juga sama. Himpunan B itu min 8, min 4, min 2, min 1, 1, 2, 4, 8. Kemudian untuk C sama dengan A irisan B sama dengan min 2, min 1, 1, 2. Unsur atau anggota elemen dari C yang terbesar adalah 2. Nah, 2 itu merupakan faktor persekutuan yang terbesar dari A, 6, dan B, 8. 2 juga merupakan bilangan bulat positif terbesar yang membagi A sama dengan 6 dan B sama dengan 8. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Askia. Silakan. Sekarang, bagaimana kalau diambil A sama dengan min 6 dan B sama dengan 8? A sama dengan, dalam kurung kurawal, min 6, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 6. Dan B, min 8, min 4, min 2, min 1, 1, 2, 4, 8. Dan C sama dengan A irisan B sama dengan dalam kurung kurawal min 2, min 1, 1, 2. Unsur dari C yang terbesar adalah 2. 2 merupakan faktor persekutuan yang terbesar dari A sama dengan min 6 dan B sama dengan 8. 2 juga merupakan bilangan bulat positif terbesar yang membagi A sama dengan min 6 dan B sama dengan 8. Dengan jalan yang sama, jika diambil A sama dengan min 6 dan B sama dengan min 8, maka juga akan diperoleh faktor persekutuan terbesar dari A dan B adalah 2.
Jika untuk menyatakan faktor persekutuan terbesar dari A dan B digunakan lambang dalam kurung A, B, maka dapat ditentukan bahwa dalam kurung 6,8 sama dengan 2. Dalam kurung 6, 8 sama dengan 2. Dalam kurung 6, min 8 sama dengan 2. Ternyata faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat A dan B, apapun tanda masing-masing selalu diperoleh nilai yang bertanda positif. Bagaimana keadaan faktor persekutuan terbesar ini jika A atau B atau tidak keduanya bernilai 0? Ambil A sama dengan 0 dan B sama dengan 6. A sama dengan himpunan semua faktor A. 0 sama dengan min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. B sama dengan himpunan semua faktor B. 6 sama dengan min 6, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 6. C sama dengan A irisan B sama dengan min 6, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 6. Unsur yang terbesar dari C adalah 6. Berarti dalam kurung A, B sama dengan dalam kurung 0, 6. Sama dengan 6. Untuk A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Perhatikan bahwa A sama dengan dalam kurung kurawal min 4, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 4. B sama dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 4. C sama dengan dalam kurung kurawal min 4, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 4. Sehingga tidak mungkin menentukan unsur yang terbesar dari C atau faktor persekutuan terbesar dari A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 tidak ada. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aida. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 2.13 dalam FPB. Jika K elemen bilangan asli, maka K adalah FPB X dan Y dan KX serta KY. Nah, K itu adalah bilangan asli. Contoh, tentukan 2 FPB dari 16 dan 12 dan 32 dan 34. Faktor 16 itu terdiri dari himpunan min 16, min 8, min 4, min 2, min 1, 1, 2, 4, 8, 16. Nah, untuk faktor 12 itu himpunan dari min 12, min 6, min 4, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 12. Nah, FPB dari 16 dan 12 itu diambil yang sama tapi terbesar. Ini kan yang sama itu ada berapa? Min 4, min 2, min 1, 2, 4. Nah, yang terbesar di antara mereka adalah 4. Jadi, FPB dari 16 dan 12 itu 4. Kemudian dimasukkan ke dalam 2 FPB dari 16 dan 12. Jadi, 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian pada faktor 32 itu himpunan dari minus 32, min 16, min 8, min 4, min 2, min 1, 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Sedangkan faktor dari 24 itu adalah himpunan dari minus 24, min 12, min 6, min 4, min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, FPB dari 32 dan 24 yang sama itu terbesar adalah 8. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, cara menentukan FPB. Yang pertama, menggunakan himpunan FPB. Contoh, tentukan FPB dari 18 dan 24. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, sebutkan faktor dari masing-masing bilangan yang akan dicari FPB-nya.
faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Yang kedua, pilihlah bilangan faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Yang ketiga, tentukan bilangan faktor yang terbesar dari faktor persekutuan yang sama. Jadi, FPP dari 18 dan 24 yaitu 6. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvi. Silakan. Untuk cara menentukan FPB yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Langkah yang pertama yaitu buatlah pohon faktor dari kedua bilangan yang dicari FPB-nya. Lalu tulis faktorisasi primanya. Yang ketiga, pilihlah bilangan pokok yang sama pada kedua faktorisasi prima. Yang terakhir yaitu jika bilangan tersebut memiliki pangkat yang berbeda, maka ambillah bilangan prima dengan pangkat yang terendah. Di sini ada contoh pohon faktor. Tentukanlah FPB dari 20 dan 60. 20 ini dibagi dengan bilangan prima, yaitu bisa dibagi dengan 2, hasilnya 10. 10 bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 5. Maka apabila hasil akhirnya sudah bilangan prima, maka sudah tidak usah dibagi lagi. Yang kedua yaitu ada 60. 60 bisa dibagi 2, hasilnya 30. 30 bisa dibagi 2, hasilnya 15. 15 bisa dibagi 3, hasilnya 5. Maka faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 kali 2 dikali 5 atau bisa dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Faktorisasi prima dari 60 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 atau bisa dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Kunci FPB yaitu pilihlah faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Di sini ada bilangan pokok yang sama yaitu 2, pangkatnya sama 2. Pangkat 2 berarti FPB-nya sama dengan 2 pangkat 2. Di sini ada angka yang sama, yaitu 5, maka dimasukkan ke FPB sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi FPB dari 20 dan 60 yaitu 20. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Baik, untuk yang ketiga yaitu menggunakan tabel. Yang pertama yaitu buatlah tabel untuk mencari faktorisasi prima dari bilangan yang akan dicari FPB-nya. Yang kedua, bagilah bilangan tersebut dengan faktor prima sampai di semua dengan hasil akhir yang baru 1. Yang ketiga, beri tanda faktor prima yang sama. Nah, sebelumnya ada ketentuan yang harus diperhatikan. Dengan catatan, jika bisa membagi semua bilangan, maka angka pembagi dilingkari. Bilangan pembagi yaitu bilangan prima, seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, untuk contoh soal yaitu FPB dari 60 dan 90. 60 dan 90. Nah, untuk 60 bisa dibagi dengan 2, maka ditulis di kolom pembagi 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian 90 dibagi 2 sama dengan 45. Karena 60 dan 90 sama-sama bisa dibagi dengan 2, maka 2-nya dilingkari. Untuk selanjutnya, 30 dan 45. 30 bisa dibagi dengan 2 sama dengan 15. Dan 45 tidak bisa dibagi dengan 2, maka 45 ditulis 45 saja. Jika tidak bisa dibagi, maka tuliskan angkanya langsung. Nah, selanjutnya 15 bagi 2 tidak bisa, 45 dibagi 2 juga tidak bisa, maka dibagi dengan angka selanjutnya,
yaitu dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5, 45 dibagi 3 sama dengan 15. Karena dua-duanya bisa dibagi dengan 3, maka 3-nya dilingkari. Lanjut, 5 tidak bisa dibagi dengan 2, 15 tidak bisa dibagi dengan 2, maka dibagi dengan 3. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka dituliskan kembali 5. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya, 5 dibagi 2 tidak bisa, dan 5 dibagi 3 tidak bisa, maka dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Karena hasilnya sudah 1, maka itu adalah hasil yang terakhir. Selanjutnya, untuk menghitung FPB, diambil angka yang dilingkari, seperti 2, 3, dan 5. Jadi, 2 dikalikan 3 kali 5 sama dengan 30. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Sebelum menutup presentasi pada malam hari ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memberi simpulan. Faktor persekutuan terbesar atau FPB, dua bilangan atau lebih, merupakan faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang bernilai sama. Faktor adalah suatu bilangan yang dapat tepat membagi atau tanpa sisa satu bilangan lain. FPB adalah bilangan terbesar yang habis membagi dua bilangan atau lebih. Terdapat beberapa teorema-teorema dalam faktor persekutuan terbesar atau FPB. Bilangan C disebut faktor persekutuan bilangan bulat. A, B, C jika C membagi A dan B sekaligus. Kemudian bilangan bulat positif bilangan bulat positif D disebut faktor persekutuan terbesar. Bilangan A dan B jika A, D faktor persekutuan A dan B. Untuk setiap faktor persekutuan E dari bilangan A dan B, maka E atau D, bilangan D ditulis sebagai FPB. AB atau AB. Kemudian jika DA dan DB, maka D, AB, dua bilangan bulat A dan B disebut relatif prima jika bilangan FPB atau AB adalah 1 atau sama dengan 1. Cara menentukan FPB menggunakan himpunan faktor persekutuan terbesar, menggunakan pohon faktor, dan menggunakan tabel. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.